Apa itu? Oke. Sebentar sayang. Aku udah persiapan. Aku udah siapin baju-baju untuk aku jual. Dari 50.000 sampai 200.000. Baju-baju brand. Semua pokoknya tenang aja. Ya. Tapi nanti dulu. Sekarang aku mau kasih tahu dulu. Nih. Ini bajunya Ya coba lihat ya. Model. Oh. Ini memang baju aku kok ditaruh bukan. Ini bukan baru nyampe. iya, Baru nyampe. Bukan baru nyampe itu dari kafe nggak tahu dia nyampe ini itu udah lama begitu. Emang baru-baru emang baju-baju baru. Lucu banget itu balen yang soft pink. Coba nanti aku lihat ini ya Kak Kim ya. Buat Kak Kim ya. Aku lihat. Nih. Oke, lanjut ya. Aku kasih tahu ke kalian. Kak Kim tuh salah satu saudara aku karena dia jadi anak Mavera dan di manajemen Mavera. Aku walaupun nggak setiap hari sama Mavera ini sama aku sudah bekerja sama sebelum almarhum Olga itu lahir. Maksudnya ada di manajemen Mavera. Jadi kalau misalkan banyak omongan-omongan di situ yang mengatakan bahwa aduh di TikTok ya terutama ya, aduh itu iya deh kamu tuh artis baru katanya bilang kayak gitu. Jadi kamu nggak tahu apa-apa kan ada tuh yang komen kayak gitu. Sekarang yang ngomong nih artis lama nih anaknya Mak Vera Zanobia. Dulu aku dipegang sama beliaunya itu ketika masih dengan mantan yang pertama. Nah, aku putusnya sama beliau bukan karena ada masalah, jangan salah. Aku putusnya sama beliau karena memang kami ini saling berebut untuk dipegang oleh Mavera dulu. Cara kerjanya Mavera tuh sangat profesional banget. Dia itu bisa mencarikan rezeki kemana-mana. Termasuk aku. Dia bisa membuka jalur konser aku, terutama nanti insya Allah di Singapura insya Allah kalau tidak ada halangan di tanggal 17 Juni di Star Center, terus kemudian di Malaysia, terus di Brunei, terus di lagu pertama kakak Bintang Pentas ya. Ini aku balik lagi ke cerita Bintang Pentas ya. Cerita di Bintang Pentas. Ini kan banyak banget yang ngomong katanya emak itu ngambil duitnya anak-anaknya lah, emak itu main judi lah, beginilah, begitulah. Nih aku mau kasih tahu nih cerita asal muasalnya. Mak Vera ini ya lucu kalau misalkan anak-anak itu yang nggak, ibaratnya gini ya, kalau anak-anak itu kan nggak punya skill, nggak punya apa-apa, tapi dia bisa masuk TV karena Mak Vera loh. Berarti tandanya Mak Vera ini punya link yang bagus. Yang pinter nyanyi banyak, yang pinter acting banyak, tapi Mak Vera bisa loh mendatangkan, menjadikan dia seorang artis untuk masuk di dunia entertainment. Di mana-mana orang mau masuk TV itu harus bayar di manajemen loh. Di mana-mana. Ini malah artis-artisnya minta dibayar. Itu logikanya di mana? Dewi Persik dulu ketika Dewi Persik itu mau jadi artis sama Pak Yogi, namanya Pak Yogi almarhum ya. Pak Yogi ini ke saya ini justru aku dulu itu nggak dapat bayaran. Udah nyanyi goyang-goyang. Punya sakit mah nggak punya sayang. GERD. Udah nyanyi, udah goyang-goyang. Terus apa lagi? Minta buah dong, aku mau buah dong, pisang. Ya, udah goyang-goyang. Apa cerita Kak baru gabung? Iya Wahyu, ikutin aja deh cerita aku. Udah nyanyi, udah goyang-goyang. Itu pun aku gak dapet duit. Karena aku tahu bahwa Pak Yogi ini pasti ketika dia ketemu dengan produser atau ketemu dengan petinggi-petinggi, sudah satu bensinnya udah habis. Kedua, link kayak begitu nggak semua orang bisa ketemu sama orang besar, tapi Mavera bisa dateng. Terus kemudian selain itu Mavera bisa temuin orang besar itu untuk menjual anaknya supaya masuk di TV.
Nah terus kemudian apa iya Mak Vera bawa tangan kosongan? Gak mungkin kan. Mak Vera pasti bawa sesuatu apa untuk orang petinggi itu. Gak ada yang gratis dalam hidup ini sayang. Kita harus jadi manusia yang bersyukur. Jangan kacang lupa kulitnya. Mak Vera itu siapa? Manajernya almarhum Olga. Jadi kalau kalian bilang, hei kamu orang baru kan gitu kan. Oke, aku yang bicara ini orang lama. Sebelum Mak Vera bersama Olga sudah sama aku dulu. Jadi aku tahu dulu Mak Vera itu siapa. Ya, jadi kamu jangan percaya omongannya Jengger. Jengger tuh ibaratnya aku main film 400 juta dia masih jadi babu, dia masih jualan Jengger di jalanan kalau kalian mau tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan Jengger tuh keluar dari manajemen Mak Vera karena memang Jengger itu bikin huru-hara di sana. Ya bikin huru-hara di manajemen, toksik. Makanya dikeluarkan sama Mak Vera kalau kalian mau tahu. Mak Vera itu gak ada ngambil duitnya siapa lah. Kalau Mak Vera ibaratnya itu mau judi mau apa. Gini loh. Mak Vera kita itu harus berterima kasih loh sama dia. Seorang manajer ya. Mak Vera sekarang jadi manajer Mami ya. Dari dulu Mak Vera itu gak pernah jadi manajer aku. Jadi ibu aku dari dulu Mak Vera itu di Jakarta. Mak Vera itu sama aku baik banget. Mak Vera itu intinya kalau ada kerjaan, nak ini ada kerjaan nih nak. Kalian tanyain deh. Tuh yang main film Dewi Persik dibayar 400 juta, Jengger masih jadi figuran. Masih jualan, masih blesek hidungnya. Nih kalau kalian mau tahu. Nih, di sini aku ingin meluruskan. Bagaimanapun dia orang tuaku, aku pernah dikasih makan dari sesuap nasi dia. Kak Dewi Basecamp yang Puncak Bogor punya kakak, pengen ketemu kakak. Punyanya Allah sayang, dititipin sama aku. Kamu kalau mau datang aku dengan senang hati, ayo datang. Jengger sama Jenglot kembar ya Mami. Jengger sama Jenglot tuh kembar. Enggak lah, Jengger sama Jengger berkelewer. Kalau Jenglot kan, Jenglot tuh apa sih? Jenglot itu kan, Jenglot tuh apa sih? Gak, udahlah nggak tahu gue Jenglot tuh apa. Nah, ke kakak apa nama IG-nya Mak Vera? Mak Vera Zanobia. Nah, aku harus meluruskan di sini sebagai anaknya dia karena pada dasarnya Mak Vera itu diam bukan karena ingin dapat masalah atau cari masalah. Selama ini banyak fitnahan tentang dia. Banyak fitnahan bahwa Mak Vera itu begini, bahwa Mak Vera itu begitu tentang anak-anaknya yang dulu. Ayo, kita sekarang buka otak dan pikiran kita. Jadilah manusia yang bersyukur. Lulu semua itu dulu itu siapa? Bisa masuk TV itu karena siapa? Jangan dilupakan jasa orang. Jangan pernah melupakan jasa orang. Kalau bukan karena Mak Vera, kamu tuh siapa? Aku mewakili lah. Aku bukan ikut campur urusan orang. Aku anaknya. Karena gue tahu persis. Ibaratnya Mak Vera itu memperjuangkan anak-anaknya itu seperti apa. Dunia entertainment itu ngeri loh. Kalian katanya, gimana Mak Vera gak mau ditinggalin sama anak-anaknya? Buktinya itu ditinggalin. Rata-rata orang yang ditinggalin, yang ninggalin tuh rata-rata orang yang ditinggalkan tuh orang baik. Contohnya kayak aku. Aku temennya dikit. Kenapa? Karena aku memilah-milih. Banyak orang yang meninggalkan aku dan mengkhianatiku. Hanya mengambil duitku dan memanfaatkanku. Begitupun Mak Vera. Banyak sekali yang memanfaatkan Mak Vera. Gak pernah mau lihat apa Mak Vera perjuangannya untuk anak-anak itu bisa masuk TV yang gak ada seberapanya skillnya. Mohon maaf aja dia sama aku di PH sebelumnya tinggian aku kok sampai dia marah ke produser. Apalagi dibandingin ke Mami DP jauh pasti namanya juga dia baung. Kak Kim, gitu jadi Kak Kim Haut itu sama-sama kita satu manajemen ya. Sama-sama anaknya Mak Vera. Jadi jangan tanya aku tuh masuk manajemen Mak Vera atau enggak. Mak Vera nggak perlu aku masuk manajemen. Mak Vera tuh emak aku. Anytime dia itu kasih kerjaan, anytime dia itu kasih jadwal. Kalau aku bisa ya aku ya oke, gitu. Nggak pernah. Oh sorry ya mami chat. Aku anaknya bibit bobot itu bapakku ini orang terhormat. Insya Allah aku jaga kehormatan orang tuaku. Nggak ada ceritanya Dewi Persik itu jual diri atau kayak gimana, nggak ada. Saya jual skill, saya punya kemampuan bisa bernyanyi, saya bisa berakting. Sekarang mereka mau ngatain saya tua kek, mau ngatain saya gimana. Umur setua aku 36, yang muda apa sanggup 36 tahun bisa
masih ada di TV, aku tanya, atau rezekinya masih ada. Nggak usah ada di TV deh, namanya rezeki itu bisa ada di mana saja. Itu semua dari Allah. Jangan pernah ngatain orang itu tua lah, muda lah, nggak ada tua, nggak ada muda. Semua dalam berkarir itu semua dilihat skillnya, bukan dilihat dari apanya. Semua bakal tua. Semua pasti bakal tua. Sekarang aku mau tanya, artis-artis baru itu apakah bisa seperti saya nanti di usia 36 masih eksis? Kan berarti alhamdulillah. Jadi jangan menghina. Saya akan konser di Singapura, Pak pada ngata-ngatain. Semuanya itu Mavera baik loh. Aku konser di Singapura bukan gue yang mau. Orang Singapura yang tergila-gila sama gue. Orang Singapura yang mau gue. Orang Singapura, orang Malaysia yang mau gue. Orang Brunei yang mau gue. Orang mana tadi tuh, Hong Kong yang mau gue. Orang Amerika yang mau gue. Thailand. Jadi skill tuh nomor 1, bukan bacot. Aduh maaf ya, aku lagi bangun soalnya di atas. Bener banget Dewi, kalau dunia entertainment umur 20 aja udah dianggap tua. Iya, tapi kalau kita punya skill kan tetap bertahan ya. Seperti Umi Elvi Sukaisi dibikinin konser. Siapa lagi artis-artis? Seperti Raja bikin konser, Ahmad Dhani bikin konser, mereka legend. Glenn Fredly. Semua. Jadi kita tidak akan pernah tua kalau belum pernah jadi muda. Iya betul nanti iya nak. Alhamdulillah sekarang anakku Meldi, dia sekarang sama aku. Jengger itu dulu panas-panasin aku sama anakku. Meldi tambah cantik gini-gini. Aku seneng dong orang dia anakku. Kalau anakku tambah cantik, kalau anakku tambah sukses, aku seneng. Bukan malah aku gak seneng. Lebi anakku, Meldi anakku. Nah sekarang bicara dengan Mak Vera. Kenapa dengan Mak Vera? Terus dia gara-gara Mak Vera bikin konser dengan aku, tiba-tiba si Jengger bilang, aku pernah masuk. Jangan lelah ya anti, ajarin Meldi biar Meldi. Ya nak, kamu semangat ya sayang. Kamu semangat sayang. Kamu jangan pernah dengerin omongan orang. Meldi pokoknya jangan pernah mau digosok-gosok, mau dipanas-panasin sama orang. Pokoknya Meldi anak yang wise, anak yang good, anak yang manis. Pokoknya Meldi tetap sama Mas Inggilnya. Meldi jangan mau dengar ada orang panas-panasin, ini antimu gini-gini. Jangan mau denger ya nak. Anti sayang sama kamu. Gak ada yang sayang sama kamu, yang tulus sama kamu kecuali anti kamu. Jadi anti kamu di Jakarta ya sama kamu. Jadi kamu mesti harus bisa dengerin omongan anti, jangan mau dengerin omongan orang lain. Ya nak, dengerin omongan Mak Vera juga. Mak Vera itu baik sama kamu sayang. Mak Vera bener-bener ibaratnya memberikan peluang sama anak artis-artis yang lain. Kayak artis-artis yang dulu-dulu itu yang gak ada skill, dikasih peluang sama Mak Vera. Dikasih tempat sama Mak Vera. Iya, muka aku tuh kalau aku lagi ngamuk emang merah mukanya. Terus kemudian Mak Vera itu selalu membuka lapangan pekerjaan sama orang-orang. Aku nggak terima kalau Mak Vera itu dikata-katain di TikTok, dibilang diambil katanya Mak Vera judi. Sekarang gini nah, whatever Mak Vera itu mau judi mau apa? Apa iya ketika Mak Vera itu nungguin Olga almarhum, terus kemudian nungguin 24 jam mau di videoin terus. Kan kayak Mak Vera kan pasti pingin butuh jalan-jalan. Kan di Singapura kan aku aja pernah ke tempat judi. Aku aja pernah ke tempat, tapi bukan berarti terus gua ngapa-ngapain. Kadang kita pingin tahu di Singapura tuh tempatnya apa aja. Terus misalkan Mak Vera main, wajar dong Mak Vera main. Emang Mak Vera gak boleh main? Emang Mak Vera gak boleh? Masa Mak Vera mau? Orang yang nungguin orang sakit itu lebih capek loh. Kenapa? Karena dia harus menerima tamu. Dia tungguin orang lagi sakit, dikasih minum segala macamnya. Harusnya berterima kasih sama Mak Vera gitu. Bukan malah bikin fitnah tentang Mak Vera yang enggak. Kasihan, aku tidak terima karena Mak Vera orang baik. Makanya aku bicara di sini. Dan yang percaya omongannya Jengger itu berarti tandanya orang stres. Gitu. Terus Mak Vera juga sekarang banyak orang yang berkunjung ke Mak Vera. Mak Vera nolak, bukan apa, pada waktu itu almarhum Olga ini kan sakit.
Apa iya orang lagi sakit? Bukan berantem Mbak Kurota, tapi ini meluruskan supaya tidak terjadi fitnah. Ini mau bulan puasa. Ini ada akun odong-odong. Ya, aku yakinin akunnya Jengger yang punya akun, tiba-tiba dia ya naruh di TikTok seolah-olah dengan pujian-pujian buat si Jengger. Hati-hati, sekarang itu banyak komenan-komenan yang dibayar untuk bisa memuja-muji artis, itu banyak. Udah Mbak Kujar noai wes Mbak Vera wes Mbak apa sih? Nggak ngerti aku bacanya itu. Nah, ini aku cuman mau kasih tahu sama masyarakat umum di sini. Biar kalian itu ngerti gitu, bahwa zaman sekarang ini, walaupun kalian bilang tuh zaman digital, sekarang zaman digital tuh bisa dibuat untuk bisa artis tersebut itu naik di permukaan. Aku mau kasih tahu kalian, contohnya nih, komenan yang ada di bawah itu kita bayar orang untuk komen. Buktinya akun aku bisa centang biru dari anakku, dari Meldi. Gitu loh. Jadi aku tulus, Mbak Dewi tuh orangnya, iya aku tulus Mbak, aku tulus. Mbak Vera ini sama aku, bayangin tahun 2005 Mbak Vera ini sama aku, 2005-2004. Kalau kamu gak suka, gak usah kamu lihat, ya kamu aja Ani Nur, kamu aja ini orangnya gak tahu siapa pakai akun bodong. Yang suka sama aku tuh orang waras. Kalau orang yang gak suka sama aku tuh orang gak waras. Kalau orang waras itu tahu etika. Dia siapa, kenal dulu, kenal aja nggak lu bisa nggak suka sama gue. Jadi kalau misalkan ada yang bilang tentang aku begini, tentang aku begitu, banyak no. Sekarang artis-artis yang baru juga belum tentu. Kan banyak yang ngatain di komennya Mak Vera itu, tapi dihapusin sama Mak Vera. Komenan, ngapain sih? Konser buat Dewi Persik masih banyak yang baru-baru. Yang bayar gue bukan lulu, yang bayar gue ya bapak itu, bos itu. Itu rezeki gue, kenapa lu marah? Yang baru-baru juga belum tentu bisa seawet gue. Gue aja belum tentu bisa seawet Umi Elvi Sukaisi. Jadi jangan kayak gitu loh. Kemarin aja masuk penjara nangis-nangis, aung-aung, au. Ya bagus kalau trending Laras Saira, mau dia trending, mau dia nggak trending, itu trending, alhamdulillah, bagus, dia anak didik saya. Jadi kenapa? Bagus. Yang nggak bagus itu kalau dia tidak berkarya dan dia tidak dikenal, itu tidak bagus. Tapi kalau dia berkarya dan dia trending, itu bagus. Karena kalau misalkan kamu mau disatuin sama aku atau dilevelin sama aku, dia harus mengalami karir seperti aku dulu, 22 tahun dulu. Bisa nggak 22 tahun sama seperti aku karirnya? Dia anakku, Lesti itu anakku, nggak usah lu panas-panasin sama gue. Jadi mau dia kayak gimana, mau dia seperti apa, bagus. Kalau dia tidak berkarir, baru dia tidak bagus. Ikut bersyukur kepada Allah kalau anak didik aku bisa sukses. Gua nggak suka ngurusin orang, gua nggak suka dicolek sama orang. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu, Lesti trending 1, ya bagus. Itu karya namanya. Gue juga pernah berada di posisi itu. Hikayat Cinta trending nomor 1 dari dulu, berapa tahun? Ya kan? Di zamannya. Mimpi Manis trending dari dulu di zamannya. Sinetron aku semua trending, film aku semua trending di zamannya. Itu bagus, itu karya. Kita harus bisa mencontoh kesuksesan orang lain lewat karya. Nah, itu makanya kalian kalau udah tahu mana ada ibu kayak aku harus iri sama anak kecil. Mana ada ibu kayak aku iri sama anak-anak muda. Aku tuh seorang ibu loh. Jadi kalau misalkan kamu itu bikin adu domba antara gua sama Meldi, gue sama Lesti, gue sama siapa itu? Siapa itu yang nyanyi? Siapa? Mahal ini. Nah, yang bikin anak itu artis yang gak ada prestasi, betul Mami Chat. Betul. Ngapain gue iri sama Jengger yang gak ada seberapanya. Dia belum apa-apa, gue udah jadi siapa. Dan gue sekarang masih jadi siapa, dia tidak jadi apa-apa.
Jadi nggak pernah aku iri sama dia gitu ya. Jadi nggak usah adu domba. Yang ada malah sekarang itu justru aku bersyukur anak-anak didik gue di Indosiar semuanya jadi semuanya. Nah, lagian semua juga ada masanya. Nggak perlu lu harus banding-bandingkan. Bisa nggak karirnya ketika usia 36 tahun kayak gue seperti gue gitu doang. Satu. Apa mah? Semua putaran rezeki itu dari Allah. Ya, jadi jangan pernah yang namanya membanding-bandingkan. Ya. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan si A si B. Masa aku disejajarkan, aku dibanding-bandingin sama anakku Meldi. Hey, Meldi itu anaknya aku, satu darah dengan aku. Mau dia kalau anak namanya anak kecil ketika itu belum dapat bimbingan, belum dapat binaan, wajar kalau dia itu begini. Oleng. Saya yang tua, saya yang lebih dewasa, yang ngerangkul dia dong, meluruskan dia supaya dia jangan sampai terpengaruh sama omongan jengger atau omongan orang yang aneh-aneh yang bisa memisahkan antara ponakan sama tantenya. Nah, kalau Kak Fitri itu baik. Aku sama Meldi, ketika aku bersatu sama Meldi, Kak Fitri nggak ikut campur. Malah Kak Fitri bersyukur ngasih love. Ketika aku jualan di Basecamp Military Lifestyle, ya, dan guru-guru, by the way dulu adekku sekolah di SMP yang dulu Kak Dewi pernah sekolah di Banyuwangi, dan guru-guru di sana suka cerita gimana buatnya Kak Dewi prestasinya bagus banget dan suka bantu teman-teman kesusahan. Makasih Mas Fafa Miro, ya sayang. Nah, aku kasih tahu nih. Dulu waktu aku jualan di Basecamp Military Lifestyle ya, jualan di Basecamp Military Lifestyle, Meldi tuh datang salim sama mamiku, sama mamaku, sama mamaku ini, sama mamiku. Nah, terus salim sama aku. Dia bilang aku disuruh sama Kak Fitri, berarti kan baik Kak Fitri. Yang nggak baik tuh cuma jengger. Jengger tuh nggak ada apa-apanya, semua dibiayai sama Kak Fitri. Jadi nggak usah aneh-aneh lu jengger. Kalau lu nggak punya apa-apa, kalau lu kaya nggak apa-apa. Lu nggak punya apa-apa, udah semua dibiayai sama Kak Fitri, lu banyak bacot. Jangan mengadu domba orang. Mak Vera itu baik. Sekali lagi dibalik lagi di garis bawahi tentang Mak Vera. Anak-anaknya yang sekarang, coba. Ini kenapa iri karena Mak Vera itu bangkit. Dia bilang begini. Aku keluar soalnya gak jelas berapa budgetnya aku. Sedangkan aku kan mau tahu berapa bayaran aku. Hei, gue kasih tahu ya. Ini berisik tapi nontonin gue lu Fatime. Hah? Lu udah tahu gue pasti berisik di sini. Lu nontonin gue lu. Udah tahu gue berisik di sini, lu tontonin gue. Gak usah nonton gue kalau udah tahu gue mau berisik di sini. Gak usah, nih cari dasar tuh si jengger cari panggung mulu no. Gak usah cari panggung loh. Udah gak laku lo masih cari panggung aja di mana-mana. Suara gak enak masih enakan Meldi. Goyangan masih kuatan Meldi. Gak usah ini loh. Ya. Bener banget Kak Kim Howard. Kak Kim Howard ngomongnya Kak Kim Howard atau Kak Kim How sih. Nah, itu Mak Vera sekarang banyak membantu orang-orang banyak. Mak Vera membuka lapangan pekerjaan buat anak-anak yang mempunyai skill. Walaupun yang mempunyai skill, anak-anak sekarang tuh punya skill loh. Anak-anaknya Mak Vera sekarang. Yang anak Mak Vera itu sekarang anak-anak yang sekarang beda seperti anak-anak yang dulu yang ninggalin dia. Yang dulu ninggalin dia anak-anaknya mana punya skill, tapi kok bisa masuk TV. Itu semua karena Mak Vera. Itu semua karena Mak Vera. Kamu pikir link itu gak mahal? Link itu mahal loh. Gak semua orang bisa ketemu dengan penggede-penggede Trans TV. Gak semua Kim Watt. Ya sayang, anti gak ngerti bacanya Kim Watt. Kak Kim Watt, ya. Gak semua orang bisa ketemu sama penggede Trans TV. Gak semua orang bisa ketemu sama penggede Indosiar. Gak semua orang. Tapi karena Mak Vera, anak-anak itu bisa ketemu dengan orang-orang gede. Begitupun jengger. Gak bisa dia kemana-mana. Dia bisa ngomong, aku keluar dari Mak Vera karena aku merasa, enggak, lu dikeluarin. Lu jujur aja, lu tuh dikeluarin. Skill itu nomor 1. Kalau nggak ada skill pasti akan tersingkir.
Gue yang katanya udah tua begini aja, gue naik pole dance RC sampai biru-biru. Gue nyanyi di atas es. Nggak ada artis-artis Indonesia yang nyanyi di atas es pakai dangdutan, nggak ada. Dewi Persik doang. Bukan boleh dong aku sombong karena gue begitu itu karena gue belajar. Gitu, bukan ngeladenin, tapi di situ banyak banget orang-orang yang BODOH di TikTok. Bisa ngata-ngatain emak gue, bisa ngata-ngatain Mak Vera, diambil duitnya lah, gini-gini. Mana ada Mak Vera? Terus giliran dibela sama seperti Kak Kim Watt itu ngebela. Terus siapa lagi? Siapa itu yang kayak Bunda Korla? Siapa yang kemarin yang di sini nyanyi kayak Bunda Korla itu anaknya Mak Vera, itu ngebela. Pada dinyinyirin. Aku kasih tahu kalian ya sayang ya. Yang nyinyirin itu bisa aja itu disuruh. Jadi pakai akun robot untuk menghajar Mak Vera. Nih, aku kasih tahu nih sama kalian. Biar kalian tahu, jangan terprovokasi sama hal-hal yang begituan. Nih, salah satu nih, gua mau tahu nih siapa nih, gua mau tahu nih. Coba. Enggak dia. Link aja mahal, apalagi cabe kak. Iya, iya kan? Jadi malah nggak selesai masalah-masalahnya. Iyalah nggak selesai, makanya harus dikasih tahu sama orang-orang yang udah lama. Mereka kan bilang, coba kalau iya kan lu artis baru. Nah sekarang kalau artis lama katanya. Nah ini gue artis lama nih, yang gue bela mak gue. Gimana dong? Ini artis lama nih. Gimana dong? Dewi Persik, Ayu Ting Ting keren. Iya dong, Ayu Ting Ting adik gue. Dia pasti keren. Dia mau belajar sama kayak kakaknya. Sekarang aku mau tanya, yang punya skill udah pasti keren lah. Sekarang gua mau tanya nih, ayo. Paling nggak kalau nggak punya skill, paling nggak dia bisa punya attitude yang baik. Jangan sampai ngata-ngatain orang yang sudah ngasih makan sama kita. Mak Vera kan gitu-gitu memberikan makan sama artis-artisnya. Kenapa lu takut lu Raden Afandi? Iya kan? Coba. Panas cuacanya juga. Awan, Mario. Kalau kamu capek jangan di sini. Ayo. Kalau kamu capek jangan di sini. Kalau lagi panas minum air putih, air es biar nggak panas. Bener, bukan hanya di atas es tapi satu sini. Iya dong, sinetron terpanjang gue mau tanya. Sinetron terpanjang artis penyanyi dangdut siapa? Boleh dong, gue sombong soalnya gue dikata-katain mulu. Sebenarnya nggak boleh sombong, tapi nggak apa-apa deh biar lu tahu jejak digital tuh ada. Jengger tuh emang nggak pernah balas budi, nggak pernah bersyukur. Apa bedanya sinden sama artis? Sama aja. Kalau sinden tuh kata bahasa-bahasa dulu, kalau artis tuh zaman sekarang. Gitu loh. Jadi nggak usah. Jadi yuk kita be smart. Kita nggak usah ngedengerin tuh Jengger ngomong apa aja. Dia mau cari panggung. Dia mau cari endorsan. Emang Dewi Persik gue nggak pernah cari endorsan gue. Dan gue nggak pernah endorse siapa aja. Free of charge, gratis. Nyanyi dulu biar tambah rame. Rungkat ente-entean. Kelanganku isik paling tak sayang. Stop mencintaimu, gawe aku bangkrut. Happy Asmara adik gue keren, dia berkarya nyanyi, nggak pernah sentil orang. Lu gak usah jauh-jauh deh. Lu kalau bilang gue suka ngoceh, Agnes Monica juga menyindir juga kan sama artis yang gak ada apa-apanya itu. Jadi gak usah saling begini, gak usah saling begitu. Masih mending gue. Gue walaupun orangnya ngebacot, karena gue disenggol. Tapi kalau gue gak disenggol, gue gak akan ngebacot. Dan kali ini emak gue yang disenggol. Karena bikin konser Dewi Persik di Singapura. Kenapa lu Jengger? Lu sakit hati Jengger. Gak bisa konser kayak gue. Nyanyi aja pales-pales lu. Siapa yang ngata-ngatain Meldi?
Ya, ya pasti Meldi dikatain lah sama dia. Karena cantikan Meldi jauh. Mbak Nana, Mbak Nana aja yang perempuan pinter aja dikatain. Semua perempuan-perempuan cantik, perempuan pinter semua dikatain. Jengger doang takut sama gua. Berani lu sama gue. Bolak-balik gua tantangin lu takut mulu jengger. Jangan sampai gua jambak lu ya kayak kemarin ya. Jangan sampai deh lu. Lu tuh kalau kayaknya kalau nggak kena sama tangan gue, kayaknya lu ngoceh mulu jengger. Sampai gue bilang sama kantor polisi, lu nggak perlu lu lapor polisi, mendingan lu langsung sama gue dikasih ruangan sama polisi, lu langsung langsung hajar-hajaran sama gue tuh baru bener tuh. Hmm. Jangan macem-macem. Gue walaupun kecil-kecil pendek kayak begini, gue kalau misalkan ngajar orang dari dulu bisa gue. Semangat sayang. Kadang orang bicara itu tanpa bukti. Iyalah, kadang karena ikut-ikutan. Makanya anak-anaknya mak yang dulu itu pada ikut-ikutan. Ya karena merasa bahwa, gak ada Olga, udah gak bisa pansos kemana-mana, misalkan gini-gini. Makanya lu punya skill. Udah tahu sudah gak ada almarhum Olga, lu gak punya skill, tapi lu bisa masuk TV karena siapa? Nah balik lagi ya karena Mak Vera. Mak Vera memberikan rejeki buat lu. Dan sekarang giliran lu dikasih rejeki sama Mak Vera, lu pergi tinggalin dia. Contohnya ibaratnya ya, contohnya ini nih. Gue kalau dibilang pergi dari Mak Vera, nggak pernah gue pergi dari Mak Vera. Sabar mami mau Ramadan. Justru ini sebelum Ramadan gue puasin dulu, Ge. Dan nggak tahu mak zaman dulu. Nah ini anaknya yang lama yang ngomong. Iya, oh gue yang ngomong di TikTok dibilang artis baru dan nggak tahu. Kak, hello kak namanya kakak Kak Dion. Ya Allah, Kak Dion, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kak Dion yang kayak Bunda Korla itu kan. Vanessa Angel, almarhumah dikata-katain. Kemudian Fuji, difitnah ini ono. Coba. Terus kalian itu yang ngedukung jengger tuh di mana otaknya gitu loh. Udah deh, udah tahu kayak begitu nggak usah lu dukung. Blacklist aja orang kayak begitu. Ada Mami ada satu tuh orang yang edit video Mami sama Lesti mau ngadu domba. Makanya itu orang nanti gua kalau giliran nanti gua tangkep, baru deh dia bilang, aku fansnya Dewi Persik atau aku fansnya Lesti. Emang bisa bantuin? Gua mau tanya sama lu. Gak ada yang bantuin yang kemarin-kemarin yang aku hajar tuh, yang katanya fans-fansnya si Lesti, ujung-ujungnya giliran ada gue fansnya gue, pada nggak ada yang bantuin. Tapi kita punya hati, gue maafin. Tapi bukan berarti gue nggak bisa bersikap, tetap aja lu gue kurung berapa bulan lu di sana. Jangan begitu. Artis itu juga manusia. Buncor juga sering difitnah sama si Jengker. Oh Bunda Korla. Memang syirikan orangnya. Gak suka aja dia ada orang sukses. Makanya dia begitu. Nah yuk kita sekarang hajar tuh di TikTok tuh. Yang komentari yang gak bener. Kalau apalagi gak ada bukti. Takutnya dicomot akunnya. Kena orangnya. Nanti gak bisa ngomong apa-apa. Kayak kemarin ditangkep. Si siapa? Si itu ditangkep. Aku nggak kenal itu kemarin ditangkap juga. Iya itu basar-basarnya. Basar-basarnya itu Kadion. Kadion itu basar-basarnya Kadion. Pernah adu jotos gak sama Jengger? Udah gua jambak. Bukan pernah adu jotos. Jengger tuh takut sama gua. Pernah gua ancem. Pernah gua tantangin. Takut sama gue. Konyol-konyol sama Dinar Candy. Takut sama gue. Tahu nggak lo? Takut sama gue dia Jengger. Kalau berani sini, temuin gue. Kamu tuh sama almarhum Jupe aja kalian lihat kan cuma potongan pendek. Tapi potongan panjangnya mohon maaf nih, mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah. Aku sama beliaunya udah baik sama Kak Jupe. Mohon maaf nih, aku seret dia sampai ke bawah, sampai ke belakang. Kalau nggak orang lepas sudah nggak tahu. Itu kejadian sebenarnya aku sama Mbak Jupe. Kalian lihat kan cuma potongannya kan, tapi potongan panjangnya kalian nggak lihat kan? Siapa yang gua bawa, yang gua bawa sampai ke ujung. Ini kalau kalian mau tahu, apalagi cuma Jengger. Sorry ya, bukan aku merasa sok jagoan. Bukan. Tapi lihat-lihat, nggak semua orang diem itu takut. Jadi sampai ngaruh ah, dia lu.
Orang nendang ro bene pola natako. Mon orang nendang ro biasa ro meker. Apar ya. Pada remah anak-anak ya. Nah, ingat ruah. Ngerti ben. Lambe engkau bi jupero bene engkau saya kalah. Jupero kibe bingko eseret takre pojok bingko. Mon bentro tahu ah. Setengah. Setengah saya keluar lagi TikTok lo setengah. Setengah napole. Je tae taruh tapi kondisi diona. Kebe apa orang ngalah mate, orang ngalah tinggal abet tibi doa aki. Engkau bi bak jupe sudah baik. Udah seperti adik kakak, bak jupe sayang kan kok. Iya loh. Jadi jangan sampai memanas-manasi bikin adu domba. Ya. Membela diri itu penting. Kalau enggak di zaman sekarang tuh diinjak-injak. Apalagi masyarakat sekarang nggak tahu apa-apa menghakimi. Karena tidak tahu apa pokok permasalahannya. Lah kalau sudah tahu pokok permasalahannya, aduh maaf ya Mbak Dewi, aku kemarin sempat suuzon. Aduh maaf ya Mbak Dewi, aku sempat begini. Aduh maaf ya Mak Vera, aku begini. Aduh maaf ya Mak Vera, aku begitu. Jangan mau gitu loh. Agnes Monica ya harus berprestasi. Mau dia itu berangan-angan go internasional kan memang sudah pernah go internasional. Jadi mau apa lagi? Mau show di mana kek? Mau show di mana kek? Intinya udah pernah internasional aja. Dan kenyataannya memang Agnes Monica suaranya bagus, prestasinya banyak. Nah, jadi apa lagi? Jadi jangan diiriin, fakta aja. Rezeki itu semua di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Sabar, sangat sabar. Tapi saya tegas orangnya. Saya nggak suka saya dicolek-colek kayak begitu. Kalau saya nggak salah, saya dicolek-colek, diusik-usik, seperti Mak Vera, itu saya nggak suka. Karena kita dari kemarin diem, nggak ada yang musik, nggak ada yang apa-apa. Kita diem aja dari dulu ya. Dari kemarin-kemarin kita diem. Lah kalau aku udah bersuara, berarti ada suatu hal yang perlu diamankan. Gitu ya. Mbak DP sama Jupe sudah saling memaafkan. Iya dong. Dia mah sosokan mau adu dotok tapi takut gak patah. Salah. Dijambak aja takut. Gilimet aja dia mah. Menang badannya aja kondoy begitu. Sorry gini kalau aku dari kecil udah biasa. Stick mayoret aja, tongkat mayoret aja gue puter-puterin. Itu seberat apa itu stick mayoret? Apalagi dia gitu. Ayo kalau mau sama aku. Biar gak banyak bacot yuk. Tak banyak caca marah. Engkau leso mon banyak cacang kok. Tak nyaman aja mau caca meloloro. Tak nyaman. Mending langsung bingko lah. Pas tokol-tokolan, pas kortor-kopan dia lah. Mare pas selesai pas. Dia. Aku bersahabat Muhammad dengan siapa aja. Dengan anak Indosiar, anak-anak didikku aku bersahabat. Bener cakar pole mon bingko etorkop bingko. Colon. Gak usah itu si Fitrian Dayani 4479. Gak usah baik. Arah apa ama baik. Orang yang di setan tak oleh baik. Apa katanya Allah? Apa ada di dalam Al-Quran itu? Kalau kita itu boleh memaafkan dan boleh tidak memaafkan kepada orang yang seperti jengger. Itu tidak boleh tuh. Beda dalam agama. Sabar Bayu. Iya, engkau lah sabar ya. Cuman mau nengak engkau, ya. Kutu pategas nak-nak ngaruh. Mau nenjak deket, injak-injak. Nak-nak orang nak-nak ngaruh, injak-injak. Apalagi Mak Vera lagi ngurusin konsernya aku di Singapura. Aduh, kamu Tuhan masih aja anju tinju berani gue. Bolak balik bilang berani gue sama jengger. Sini temuin nama gue, berani gue. Masih aja tanya berani apa berani. Masih aja. Ya sayang Jupenizer. Masih tanya aja lu. Berani apa enggak gue. Ya udah jelas berani lah. Sampai gue pernah ngomong di kantor polisi, kalau perlu kasih ruangan, sini gue jotos-jotosan sama dia. Saking gergetan gue sama dia. Ini orang gak kelar-kelar, udah di penjara, udah gue pikir lu tobat lu. Bukan malah selesai lu. Lu macem-macem ya, lu lihat aja lu. Masih aja gak manas-manasin gue sama anak gue Meldi. Manas-manasin si ini, sekarang Mak Vera dipanas-panasin dengan akun-akun TikTok. Yang lain pas ngurusin kerjaan gue apa ya maksud lo? Beranilah. Cuman kayak begitu doang berani, udah jangankan kayak gitu lihat dulu gue berani nggak, udah gitu doang berani nggak. Tanyain sono sama saya
Saiful Jamil mah semua orang sono yang pernah jadi laki gue baku hantem sama gue kayak apa gue. Gue kecil-kecil kayak gini gue bisa terbang gue. Jadi nggak usah aneh-aneh. Gue nggak akan pernah colek orang kalau orang itu nggak nyolek. Gue tuh orangnya paling 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 gitu gue orangnya. Tapi sekali harga diri gue dicolek-colek, gue nggak marah. Gue tegas, marahnya gue nggak kayak gini. Marahnya gue itu bisa urat. Gue bisa kulit batas gue. Di ring aja, dia dulu pernah di ring. Udah pernah gue ajak, takut dia. Ya iyalah, orang dia pernah masuk rumah sakit jiwa. Di penjara aja nangis lu. Dewi Persik dulu pada waktu mau di penjara dulu gue gara-gara berantem lo ya. Gara-gara berantem nih ya, gue berantem ya. Gue aja naik mobil sendiri gue dulu. Berani gue, nggak nangis gue. Nggak nangis gue. Jengger. He. Nangis kalau jengger. Di penjara. Nangis. Nanti anaknya yang dijadikan ini supaya netizen. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa ditinju. Ya iyalah, udah. Kata siapa? Dia nggak pakai akunnya dia. Dia pakai akun yang lain. Tapi dia meng-up Mak Vera. Emang nggak tahu. Kamu lihat ini cara politik ya, menggunakan akun yang lain dengan mengelu-elukan si Jengger sendiri. Nah, itu namanya akun robot. Nah, itu biar kalian tuh tahu. Udah deh, gua mah kalau dunia-dunia kayak begituan tahu. Tapi tidak ada yang abadi. Yang abadi itu, kita itu disayang di keadaan nyata nih. Kita tuh konser banyak orang. Weh, itu baru tuh. Kalau cuman di sekedar di sosmed dengan komenan, heh, Jengger cantik, heh, Jengger klewer-klewer. Semua orang juga kita bayar orang untuk bikin akun-akun buzzer kayak gitu juga bisa. Kalian gak usah percaya. Logikanya akun fake tiba-tiba di bawahnya memuja-muja Jengger ke akunnya siapa. Ah, mau bilang suuzon kek, mau bilang apa, lu pikir gue bego. Udah deh. Ya iyalah Narisha, kalau misalkan cantikan dia jadi pemeran utama, nggak jadi figuran gue. Dulu aja figuran gue, dan sampai kapanpun dari dulu juga pernah main film sama gue juga jadi di bawah gue. Gue tetap bintang utama. Sorry to say gitu. Jadi kalau ada yang bilang gue takut sama Jengger, enggak, gue nggak takut sama Jengger. Dari dulu gue tungguin Jengger. Ya. Dari dulu dia nyenggol orang, semua disenggol sama dia. Lu senggol-senggol, lu jengger, senggol-senggol mak gua, lu mak Vera, lu kena lu sama gua lu. Gua kejar lu sampai kemanapun lu. Awas lu. Lu sampai ibaratnya macam-macam juga lu sama Meldi, lu panas-panasin gua sama Meldi, lu lihat lu. Itu doang. Gak usah lu bawa-bawa Kak Fitri sama gua baik. Kak Fitri sama gue sama Meldi baik. Dia nggak pernah panas-panasin. Gak usah lu jelek-jelekin Mavera lu. Awas lu. Lu kalau mau jelekin Mavera pakai bukti lu ya, Jengger ya. Lu kalau nggak nyenggol orang nggak bisa makan ya, Jengger. Hah? Udah tenggelam lu. Makanya lu ngomong lagi lu. Sini lu jangan banyak bacot lu. Sini gua mau pingin ribut nih di sini. Ngobrol sama gua nih, sini ribut sama gua. Kalau jangan macem-macem lu sama gua lu, Jengger. Ya. Udah deh, lu mendingan tobat, Jengger lu. Gak usah aneh-aneh. Udah itu doang ya, Hai. Biar kalian tahu apa pokok permasalahan yang terjadi. Dia adu domba antara gue sama Lesti. Dia adu domba gue sama Meldi. Dia adu domba gue. Sekarang Mak Vera lagi ngurusin konser gue. Dia sekarang jelek-jelekin Mak Vera. Maksudnya apa? Karena banyak orang investor yang memberikan kepada Mak Vera. Terus lu marah-marah gitu. Hei Jengger, lu nyanyi kayak gue gak bisa. Lu gak bisa apa-apa. Lu nggak bisa apa-apa. Lu sama Buncor aja kalah. Buncor mah udah kayak bal bekel jogetnya kemana-mana. Lu mah lemes. Udah astagfirullahaladzim. Udah yang nggak suka mendingan langsung tutup IG gue.
apa namanya, gak usah lihat live gue baik-baik sama orang, gue jelek-jelek sama orang, gue emang begini. Lu suka sama gue syukur, nggak suka juga nggak apa-apa gue bukan kayak jengger yang munafik pakai akun-akun bodong, naruh gini-gini supaya dibaik-baikin, enggak. Gue mah begini aja. Udah, gue manusia biasa. Gue punya orang tua, gue punya orang yang gue sayang. Gue kalau disakitin ya gue marah. Gue nggak bisa, gue harus pencitraan sosok baik. Gue dikata-katain, nggak bisa. Gue kata-katain, dasar lu kondoy. Gitu kalau gue, maaf ya mau ngomong alat kelamin laki, jadi gue ngomong kondoy deh. Kalau gue, jadi gue nggak bisa gue toronan metura gue. Jadi engkau orangnya tak bisa aja kalau misalkan buat omongan itu nggak bisa. Engkau mau caca itu apa adanya. A B B, ndak suka ya ndak suka kalau saya. Suka ya suka. Kamu suka berteman sama saya ya wes lah. Mau tak seneng dia teman bingkok, tapi colokan cacana gitu kalau aku ya. Gitu aja kalau aku ya. Jadi aku tuh orangnya dari dulu begini aja. Baik sama orang ya baik, benci sama orang ya benci. Gak bisa dibuat-buat aku. Itu kalau Maduranya engkau baik di orang ya baik. Mon kira engkau benci ke orang ya engkau benci. Engkau tak bisa engkau mon soro benci ke orang sosok baik. Ro tak bisa. Mon jengger ro bisa baik di orang mau beda pesen nah. Mon konja mau orang ron di pesen, mon orang tandi pesen ya baik engkau. Nah, tahu artinya maksudnya itu adalah aku baik sama orang, gue nggak masa bodoh, mau orang itu pejabat, mau tukang beca, mau orang itu nggak punya, baik aku baik. Tapi aku bisa gak baik, mau dia pejabat, aku bisa marah, mau dia itu siapapun. Kalau dia menyentil harga diri aku. Tapi walaupun dia tukang beca, tukang jual cilok, kalau dia punya sopan santun sama aku hormat aku. Aku respect sama orang. Itu aku ya. Jadi biar kalau orang itu sudah tahu aku, 22 tahun aku berkarir, orang itu udah kenal sama aku, dia ngerti aku kayak gimana. Iya ya. Nah itu aja. Saya mohon maaf saya nih kalau misalkan Caca Nangkoro tegas. Dari dulu bukan saya tukang marah. Saya kalau tak colek, saya kalau nggak dicolek dulu saya nggak mungkin marah. Itu ya. Cuman saya ngomong kayak begini nih, si Jengger tuh selalu pingin ngancurin linknya orang. Si Jengger itu. Orang antara show ke luar negeri, gue konser, lah gue Caca sejenje lah. Jadi orang tuh takut. Gitu ya, takut. Begini begitu karena omongan si Jengger. Mak beda Jengger tanpa prestasi. Tidak ada apa-apa yang suka bisa bikin orang tuh marah-marah. Mak ki percaya orang ngaruh. Yo, jangan dipercaya orang kayak gini. Ya, kenapa harus malah si Regar kamu ngetek-ngetek Jengger? Kenapa? Dia itu Jengger buri bernana hidungnya. Hah? Busuk hatinya dia, busuk hatinya dia. Nape? Tak takut saya, tak takut je engkau, tak takut je. Tak pernah takut kok bioreng, tak pernah takut je kok bioreng. Siapa? Hah? Apa? Tak pernah takut saya sama dia itu, tak pernah takut. Kalau perlu saya tantangin, tak pernah takut. Saya berkualitas, saya berprestasi. Jangan bilang Dewi Persik suka bacot. Agnes Monica namanya manusia kalau dinyinyirin mulu aja tuh ada tuh Agnes Monica bilang apa? Dibilang nggak punya speed job, dibilang nggak ada show. Diomongin juga kan sama Agnes akhirnya kan. Agnes Monica itu yang pinter anak itu kan. Pantat tetep namanya manusia biasa guys. Abah tibire manusia biasa. Kita itu manusia biasa. Kamu kalau dinyinyirin orang juga pasti marah. Kita itu manusia biasa. Bukan manusia yang luar biasa. Manusia luar biasa itu tak ada dalam hidup ini. Kecuali Habib, Ustadz. Kita itu manusia biasa. Jadi kalau kita itu dikata-katain di orang, kita dikata-katain sama orang, difitnah sama orang, ngamuk. Ngamuk, marah. Agnes Monica aja juga marah. Jadi jangan ngomong gue sama seperti Jengger. Beda. Gue punya bacot, tapi gue punya kualitas dan prestasi. Agnes Monica juga punya bacot. Buktinya Agnes Monica juga ngebacotin juga kan. Dia punya prestasi tapi dia berkualitas. Nah Jengger punya bacot, nggak ada kualitas. Apa kualitasnya? Wajar dong gue ngegas. Lu lihat Agnes Monica dibilang sepi job. Agnes bilang apa? Hey, aku memilih job itu. Ya aku pilih-pilih dong. Nggak semua job aku terima. Jadi kalau misalkan kamu dapat job dengan bayaran sehari, aku sekali ngejob bisa untuk setahun. Ah, terus Monica tuh ngomong kayak gitu. Berarti kan tandanya dia sudah capek. Dia manusia biasa. Pada bingkok, engkau manusia biasa, engkau ya. Saya itu manusia biasa, saya itu. Tidak bisa saya
dibuat-buat. Rata-rata artis kalau buat-buat atau pencitraan nggak awet, lebih baik seperti saya. Saya ini baik ya baik sama orang, buruk ya buruk. Hai brother. Iya sayang, brother. Maaf brother. Benar Kak, kalau difitnah orang emang harus sabar. Tapi kita juga wajib buat ngelurusin fitnah. Kalau enggak jatuhnya zolim buat diri sendiri. Betul. Jadi jangan ngomong sabar-sabar. Belum tentu kamu tuh sabar seperti saya. Hah? Saya difitnah sama dia kayak apa? Mandul lah. Ngugurin kandungan lah. Apa aja dikeluarin semuanya. Coba. Hah? Padahal saya dari keluarga berada, dari keluarga baik-baik. Ke tempat diskotik, klub malam-malam aja kagak pernah. Saya kecuali saya nyanyi. Konser. Hah? Jadi jangan bikin fitnah senje-enje ben bingkok ben. Hah? Kalau kamu mau perang sama aku, ayo kamu jangan merang bacot tapi di saya kamu. Ya, oke guys. Sampai di sini. Thank you so much. Iona, Meldi, oke sayang. Oke ya sayang. Sampai di sini ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, aku tidak ngomong sama orang lain yang nyenggol aku. Aku nyenggol si Jengger sama anak-anaknya yang nggak tahu diri itu, yang nggak berterima kasih sama Mavera. Ya itu doang ya guys. Udah, sampai di sini cukup sekian. Kalau ada salah-salah ucapan aku sebagai manusia biasa, aku minta maaf ya. Aku tidak ada masalah dengan siapapun. Masalahnya aku cuma dengan dia. Dia tuh nyenggol-nyenggol orang yang nggak ngapa-ngapain ya. Oke ya guys, mohon maaf aku kalau ada salah sama orang-orang yang lihat aku live. Jangan benci sama aku, jangan marah sama aku. Aku marahnya sama dia aja karena dia doang musik-musik aku. Makasih Mas Fahim Miro. Oke ya, sudah aku ngantuk, aku mau tidur dulu. Assalamualaikum, dadah.